Kita sekarang ini sedang berdiri di sebuah titik yang sangat menentukan dalam sejarah planet kita. Keputusan-keputusan yang kita ambil hari ini ternyata bisa menentukan nasib peradaban manusia untuk ribuan tahun ke depan. Jadi, yuk kita coba pahami sama-sama, apa sih artinya berada di ambang batas ini? Selama ini kan kita sering banget mikir kalau perubahan iklim itu sesuatu yang lambat ya kan? Sesuatu yang pelan-pelan terjadi dan bisa kita adaptasi seiring waktu. Tapi, gimana kalau asumsi kita itu salah total? Gimana kalau keruntuhan ekosistem global itu nggak terjadi bertahap, tapi tahu-tahu terjadi begitu saja dalam sekejap? Dan ini bukan cuma teori loh, sebuah studi baru-baru ini mengungkap fakta yang jujur aja cukup bikin merinding. Ekosistem terbesar di bumi, contohnya kayak hutan hujan Amazon atau lapisan es di kutub, justru yang paling rentan. Semakin besar sistemnya, ternyata semakin cepat dia bisa runtuh. Ini adalah sebuah paradoks yang harus kita hadapi. Nah, konsep utamanya adalah apa yang para ilmuwan sebut sebagai titik kritis iklim. Coba dibayangkan ini kayak tombol. Sekali ditekan, nggak bisa balik lagi. Sedikit aja dorongan, sedikit aja pemanasan tambahan, itu udah cukup untuk memicu perubahan besar-besaran yang dahsyat dan ya permanen. Cara paling gampang buat ngebayanginnya ya, persis seperti efek domino. Satu domino jatuh, misalnya lapisan es mencair. Itu bisa langsung menyenggol domino berikutnya, terus berikutnya lagi, dan menciptakan sebuah reaksi berantai yang nggak bisa kita kendalikan lagi di seluruh planet. Oke, jadi kalau domino-domino ini mulai berjatuhan, kita bakal dibawa kemana? Yuk, kita intip skenario terburuknya, sebuah masa depan yang oleh para ilmuwan dijuluki bumi rumah kaca. Dan jangan salah ya, bumi rumah kaca itu bukan cuma sekedar bumi yang sedikit lebih hangat. Sama sekali bukan. Ini adalah kondisi planet yang benar-benar baru. Sebuah jalur di mana sistem penopang kehidupan kita, iklim, lautan, hutan, semuanya terkunci dalam siklus pemanasan yang nggak bisa kita hentikan. Terus, apa artinya keruntuhan ini buat kita sehari-hari? Ini bukan cuma soal suhu yang naik, teman-teman. Ini soal kelaparan massal, karena lumbung-lumbung pangan utama di dunia gagal panen barengan. Ini soal cuaca ekstrim yang menghancurkan kota-kota. Dan ini soal sumber daya yang makin langka, yang akhirnya memicu konflik, penyakit, dan ujung-ujungnya, ya, keruntuhan peradaban. Jadi, ini nih titik lemahnya. Seluruh sistem produksi pangan kita, semua yang kita makan, itu dibangun di atas satu asumsi, bahwa iklim akan tetap stabil, sama seperti 10.000 tahun terakhir. Nah, ketika fondasi stabilitas itu mulai retak, seluruh bangunan yang kita dirikan di atasnya juga ikut terancam runtuh. Ini mungkin kedengerannya kayak skenario film Hollywood ya, tapi sayangnya ini bukan fiksi. Tanda-tanda peringatannya itu udah ada di mana-mana, baik dalam data yang kita lihat sekarang maupun dalam catatan sejarah bumi jutaan tahun lalu. Sejarah bumi kita ini udah pernah loh ngalamin kepunahan massal gara-gara pemanasan global, tapi apa yang terjadi sekarang, ini levelnya beda banget. Perubahan iklim yang kita picu sekarang ini terjadi 10 kali lebih cepat. Kecepatan kayak gini belum pernah tercatat sebelumnya dalam sejarah geologis planet kita. Dan ini angka yang paling personal buat kita. 35 derajat Celcius. Ini bukan suhu udara biasa ya, tapi suhu bola basah yang memperhitungkan panas sekaligus kelembaban. Kalau sudah lewat ambang batas ini, tubuh manusia secara fisik nggak bisa lagi mendinginkan diri lewat keringat. Ini adalah batas mutlak untuk bertahan hidup. Coba deh ingat krisis finansial tahun 2008. Nah ini mirip banget. Krisis itu kan nggak datang tiba-tiba kan? Itu adalah hasil dari masalah-masalah kecil yang numpuk bertahun-tahun sampai akhirnya sistemnya ambruk. Iklim kita juga bekerja dengan cara yang sama. Setiap emisi, setiap jengkal hutan yang hilang, itu seperti satu balok lagi yang kita cabut dari menara yang makin goyah ini. Disinilah kita sekarang berada, tepat di persimpangan jalan. Ancaman tadi itu nyata, tapi penting banget buat diingat, masa depan itu belum final. Pilihan yang kita buat sekarang inilah yang akan menentukan segalanya. Coba kita lihat kedua jalan ini bersebelahan. Di satu sisi ada bumi rumah kaca, sebuah jalan satu arah menuju planet yang sama sekali berbeda dan gak ramah buat kita. Di sisi lain ada bumi yang stabil. Jalan ini masih bisa kita capai, tapi syaratnya kita harus secara sadar dan aktif mengelolanya. Dengerin kutipan ini baik-baik. Ini benar-benar menggarisbawahi betapa gentingnya momen sekarang. Keputusan-keputusan yang kita ambil hari ini, besok, dan dalam 10 tahun ke depan, itu gaungnya akan terasa jauh melampaui hidup kita. Bahkan membentuk dunia untuk puluhan ribu tahun yang akan datang. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya kita mundur dari jurang ini? Gimana caranya kita bisa secara sadar memilih jalan yang lebih aman dan stabil itu? Perhatiin deh kata kuncinya di sini, menciptakan. Jadi ini bukan soal kita mau kembali ke masa lalu,
Itu ya, nggak mungkin. Tapi ini tentang secara sadar menjadi pengelola planet ini, secara aktif membangun sebuah bumi yang stabil untuk masa depan kita bersama. Dan ini bukan cuma angan-angan atau teori loh. Solusi praktisnya itu sebenarnya udah ada di depan mata kita. Laporan IPCC misalnya udah menunjukkan langkah-langkah adaptasi yang sangat konkret di bidang pertanian. Mulai dari benih super yang tahan panas, sampai sistem irigasi tetes yang hemat air. Teknologinya ada dan siap dipakai. Tapi teknologi aja nggak akan cukup. Kalau kita mau benar-benar mengamankan jalur bumi yang stabil, kita butuh perubahan yang jauh lebih dalam. Ini menyentuh akar dari cara kita hidup, nilai-nilai kita, sistem ekonomi kita, dan cara kita memandang peran kita di planet ini. Dan inilah mungkin bagian yang paling sulit untuk kita terima. Perubahan-perubahan kecil, perbaikan sedikit-sedikit di sana-sini, itu nggak akan cukup. Nggak lagi. Menambah panel surya atau mengurangi sedotan plastik memang bagus, tapi itu nggak akan bisa membawa kita menyeberangi jurang ini. Kita butuh transformasi fundamental dalam skala dan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Kita tutup dengan pemikiran yang sangat penting ini. Walaupun titik kritis planet kita udah di depan mata, ada satu titik kritis lain yang belum kita lewati. Titik kritis sosial dan politik. Kemauan kita sebagai manusia untuk berubah. Pintu menuju bumi yang stabil itu secara teknis dan ilmiah masih terbuka. Pintu itu ada di sana, sedang terbuka. Pertanyaan terakhirnya yang tersisa untuk kita semua adalah, apakah kita akan melangkah melewatinya?